Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog fenomena marah dan memaki saat disekat. Kita masih terhubung dengan Pak Reza Indragiri. Pak Reza, di segmen terakhir ini mungkin bisa memberikan sedikit masukan ya, sedikit advice kepada masyarakat. Kalau memang pada saat sudah mengalami rasa emosi seperti itu, sebenarnya emosi ini bisa kita tahan nggak sih? Atau mungkinkah saat kita emosi benar-benar harus dikeluarkan biar kita merasa lebih lega? Seperti apa? Sesungguhnya setiap orang punya ambang toleransinya masing-masing terhadap stres. Demikian pula setiap orang punya daya adaptasi, punya keterampilan yang berbeda satu sama lain ketika berhadapan dengan stres. Ada orang yang berhadapan dengan stres dengan cara membenturkan dirinya dengan sumber stres, ada yang memilih untuk berdiam diri, ada yang memilih untuk melarikan diri, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ternyata keterampilan kita ketika berhadapan dengan stres itu bisa dipelajari. Tetapi memang tak bisa dipungkiri, tiap manusia punya kelemahan. Tadi saya katakan tiap manusia punya ambang toleransinya masing-masing. Jadi kadang-kadang betapapun kita stabil, betapapun kita sudah merasa matang atau terampil, tempo-tempo perilaku-perilaku yang tidak baik itu tetap akan muncul. Itu wajar belaka. Nah, bagi saya, pertama, sepanjang perilaku kita tidak membahayakan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, oke lah, itu masih bisa dimaklumi. Jadi, anggap saja kita ingin menyalurkan amarah kita, menyalurkan kekesalan kita dengan cara-cara yang tidak membahayakan orang lain dan tidak membahayakan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, penting untuk kita pahami bahwa sekali lagi, perbuatan seperti yang tadi dimunculkan di layar berita satu, itu bukan semata-mata masalah kemungkinan adanya masalah gangguan jiwa, bukan. Tapi itu masalah pidana. Siapa yang mau masuk penjara? Siapa yang mau didenda? Nah, kalau kita punya kesadaran, punya pemahaman bahwa ternyata itu juga merupakan perbuatan pidana, maka mudah-mudahan kita akan bisa lebih berhati-hati dalam bertindak tanduk di ruang publik, termasuk ketika berhadapan dengan aparat yang sedang mencoba melakukan penertiban terhadap perilaku kita. Di Amerika Serikat sebagai misal, orang yang melawan petugas, orang yang menyerang petugas, bisa saja dikenai kategori sebagai pelaku kejahatan kebencian, hate crime, boleh percaya boleh tidak. Dan kalau ada orang yang sudah dikenai pasal terkait dengan kebencian di negara-negara tersebut, itu beratnya minta ampun. Nah, kalau kemudian Indonesia punya mindset yang sama, bahwa menyerang aparat akan disetarakan sebagai perbuatan kejahatan yang serius, maka mudah-mudahan sekali lagi setiap orang akan berpikir 2-3 kali lagi sebelum membangkang terhadap petugas. Jadi memang sanksinya itu yang harus jelas ya Pak Reza ya? Ya, kembali lagi, jelas itu kita operasionalkan ya. Sanksi itu harus jelas, artinya harus ditegakkan secara cepat dan juga harus secara ajak alias konsisten. Iya, karena memang sejauh ini hanya diberikan teguran mungkin ya, atau mungkin diputarbalikan. Itu sanksi yang maksudnya yang membuat kemudian orang masih ingin melakukannya lagi ya. Artinya orang lain, memicu orang lain juga untuk melakukan itu. Pak Reza, dengan adanya keterbatasan kita melakukan aktivitas, mobilitas masyarakat kemudian dibatas-batasi untuk kebaikan bersama tentunya. Kemudian juga kita dilarang mudik tadi ya, sudah saya jelaskan di awal. Lalu kemudian sedikit afirmasi kemudian juga memberikan masukan kepada masyarakat. Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Mungkin aktivitas-aktivitas kecil apa yang kemudian Anda dari psikolog menyarankan untuk dilakukan agar kita tidak stres? Yang paling utama tetap harus patuh prokes, karena ujung-ujungnya kalau kita patuh prokes, termasuk kalau kita diimunisasi, mudah-mudahan kita akan bisa menjadi seperti masyarakat di Amerika Serikat dan Australia yang per hari ini sudah dicabut keharusan untuk mengenakan masker. Jadi patuhi aparat, maksud saya patuhi lembaga yang berkewenangan untuk memberikan larangan, menegakkan sanksi dan seterusnya, sekaligus simak baik-baik perkataan dari para ilmuwan. Kalau kita patuh dari sisi hukum, kemudian kita patuh juga dari sisi keilmuan, mudah-mudahan kita akan bisa meredakan ketegangan kita, dikarenakan kita punya gambaran, kelak beberapa bulan lagi Indonesia sudah akan sama situasinya dengan masyarakat Amerika dan Australia. Nah, kalau kemudian kita masih melakukan pembangkangan di sana, dari sisi hukum kita langgar, kemudian juga prinsip-prinsip keilmuan justru kita lecehkan, alah itu kan hanya hoax, tidak ada virus, itu konspirasi dan seterusnya yang irasional itu, maka wajar kalau kemudian kita jadi semakin stres.
karena kita tidak tahu kapan juntrungannya pandemi ini akan berakhir. Rasional lah. Oke, dengan kata lain kepatuhan masyarakat juga bisa menjadi tolak ukur kapan pandemi ini bisa cepat selesai ya, terlebih khusus juga di Indonesia. Pak Reza Indragiri, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga sudah membahas soal fenomena ini. Semoga masyarakat juga menjadi lebih sadar apa yang harus dilakukan tadi soal protokol kesehatan, kemudian juga bagaimana kita mematuhi aturan-aturan juga kebijakan-kebijakan agar ini menjadi satu kebersamaan kita lah ya, agar pandemi COVID-19 bisa cepat berlalu dan kita bisa hidup seperti sebelum pandemi. Terima kasih Pak Reza sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu dan selamat melanjutkan pekerjaan. Baik pemirsa, Landstalk masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.